Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horor ya. Kali ini saya akan bercerita tragedi pabrik berhantu mengintai Mona episode 7. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke. Sepulang kerja, aku sengaja duduk di pangkalan ojek dekat pabrik untuk menunggu Mona. Tidak lama berselang dia keluar dari gerbang pabrik. Dia diantar pacarnya. Mungkin saja pacarnya sudah berbeda shift. Aku langsung pergi. Ia malah berdiri di pinggir jalan raya seperti sedang menunggu angkot lewat. Aneh, mau kemana dia? Bukankah kontrakannya dekat dengan pabrik? Aku sengaja segera meminta salah satu ojek agar bersiap mengantarku. Para tukang ojek itu sempat berebutan penumpang. Aku berdecak kesal dan memilih salah satu dari mereka yang punya kaca helm gelap agar bisa menutupi wajahku. Mona naik angkot nomor 6. Jelas itu jurusan Jatiuwung. Ojek yang kutumpangi berangkat membuntuti angkot tersebut. Tepat di pertigaan Mona turun, ia menyeberang jalan lalu kembali menunggu angkot. Dari kejauhan aku terus memperhatikannya. Seberapa angkot yang melintas di hadapannya ia lewatkan begitu saja. Baru ketika datang sebuah angkot jurusan Balaraja muncul, ia melambaikan tangan. "Pak, ikuti angkot itu," pintaku dengan tergesa-gesa. "Siap, Neng." Tidak sampai Balaraja, Mona sudah turun di depan sebuah pabrik hebel. Anehnya, pabrik itu terlihat sudah terbengkalai. Cat gerbang utamanya pudar dan berkarat. Tanaman liar, rimbun, dan ada juga yang merambati gerbang. Papan besi yang bertuliskan nama perusahaan juga sangat usang dan berkarat. Tampaknya pabrik itu sudah tidak lama lagi berpenghuni. Tanpa menoleh ke sekitar, Mona berjalan ke arah pabrik hebel. Dia masuk melalui celah gerbang yang menganga seperti bekas dirusak seseorang. Buru-buru aku turun dari ojek. Sialnya tukang ojek itu malah minta bayaran yang tidak masuk akal dengan jarak sedekat ini. Aku tidak mau berdebat lama, lalu membayar sesuai yang diminta. Segera aku bergegas masuk di dalam pabrik melalui celah gerbang seperti yang dilakukan Mona. Saat berhasil masuk ke halaman pabrik, kulihat rumput liar tumbuh dengan subur setinggi 1 meter. Ada jalan setapak yang mengarah ke halaman belakangnya. Aku melangkah perlahan mengikuti jalan setapak itu. Sesampainya di halaman belakang pabrik, kulihat Mona seperti sedang mencari sesuatu antara semak-semak. Aku tersembunyi di balik tembok, mengintip dari kejauhan. Mona menginjak-injak permukaan tanah, entah apa yang sedang Mona lakukan. Seolah menemukan lokasi harta karun. Mona buru-buru mencari benda yang bisa digunakan untuk menggali tanah. Ia menemukan sebuah sekop tua yang bergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Aku terus mengintipnya. Ia menggali tanah itu dengan sekuat tenaga. Selang beberapa menit, ia menutup hidungnya dengan kerah bau. Matanya menyipit. Mungkin saja ia menemukan sesuatu yang menjijikkan. Dari dalam tasnya, Mona mengeluarkan sarung tangan plastik. Dan betapa terkejutnya aku saat mengangkat sebuah mayat dari dalam tanah itu.
Itu mayat perempuan. Aku mengenali wajahnya meski sudah dia rusak. Jelas sekali itu Herning. Sebelum sempat aku menghampiri Mona, terdengar suara segerombolan lelaki mendekat. Aku panik. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke dalam pabrik melalui celah dinding yang bolong untuk bersembunyi. Untuk saat ini, aku tidak berani menghampiri mereka. Ada 5 lelaki berjaket hitam dan berbadan besar. Bisa jadi aku dibunuh kalau sampai mereka tahu keberadaanku. Aku sangat ketakutan, keringat membasahi dahi. Bagaimanapun aku harus segera kabur saat mereka sedang sibuk mengobrol. Aku segera kabur tanpa diketahui oleh siapapun. Sepanjang perjalanan aku bingung apa yang harus kulakukan. Dugaanku memang benar, Mona pasti dalang dari kematian teman-temanku. Di situasi seperti ini, aku harus hati-hati. Sebab, kalau Mona tahu, ia pasti akan membunuhku juga. Selepas Isya, pintu rumahku diketuk. Itu pasti Surya. Sudah berapa hari ini aku tidak bertemu dengannya dan aku sangat rindu. Namun, saat kubuka pintu ternyata dugaanku salah. Yang bertamu adalah Mona. Dia berdiri di hadapanku sambil tersenyum ramah. Di sela jari tangan kanannya ada sebatang rokok yang menyala. "Hei Desi," sapanya. Aku ketakutan, dari mana dia tahu alamat rumahku? Oke ya, itu tadi cerita dari tragedi pabrik berhantu mengintai Mona episode 7. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment.